jauh lagi mengembangkan ASN itu ya dari Perintah Kaisar Naga Chapter 2833-2834. Karena ini masalahnya, maka kamu bisa melakukannya, aku tidak akan menyerahkan buah guntur langit kepadamu. Kata Chen Ping datar. Melihat bahwa Chen Ping tidak menyerahkan buah guntur langit, pria itu sangat marah, lalu mengeluarkan piringan formasi, lalu mengayunkannya dengan kuat, piringan formasi meledak di udara, dan kemudian Chen Ping dan yang lainnya diselimuti dalam tirai cahaya putih. Nah, ini adalah formasi tabu. Ruang kami telah dikunci, dan kami tidak dapat melihat apapun dari luar, dan kamu tidak dapat melarikan diri dari formasi ini. Untuk ketiga buah guntur langit ini, aku mengeluarkan buku darah. Pria itu tersenyum penuh kemenangan, dan kemudian semua nafas di tubuhnya meledak. Jelas, pelat formasi di tangan pria ini dibeli dengan harga tinggi, lagi pula, sebagai apoteker, pria ini tidak mungkin menggambar pelat formasi sendiri. Sekarang pria itu langsung menggunakan disformasi, itu bisa dianggap sebagai pemborosan uang. Aku tidak ingin mempermalukanmu dan bertengkar denganmu, tetapi jika kamu bersikeras melakukannya, jangan salahkan aku. Chen Ping menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, "Nah, bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata kurang ajar seperti itu ketika kamu hanya seorang kultivator kelas 2 di alam komposit tubuh? Sepertinya aku tidak akan membiarkanmu menderita, kamu benar-benar tidak tahu seberapa kuat aku." Lagi pula, tubuh pria itu tiba-tiba terangkat ke udara, lalu dia meninju Chen Ping. Kekuatan pria itu sangat besar, dan dia meninju, merobek kehampaan seketika, dan ada semburan ledakan. Karena ada formasi, pria itu tidak takut untuk mengekspos dirinya sendiri. Kecepatan pria itu juga sangat cepat, dan dia berada di depan Chen Ping dalam sekejap mata. Chen Ping hanya menonton dengan tenang, ketika pria itu tiba di depannya, Chen Ping mengangkat tangannya dan memblokir pukulan yang tampaknya ganas itu. "Anda," pria itu terkejut, bagaimana mungkin seorang biksu kelas 2 di alam komposit memblokir pukulannya dengan begitu mudah? Dan kekuatan yang ditransmisikan dari Chen Ping juga sangat luar biasa. Terkejut, bukan? Ada yang lebih mengejutkan lagi. Chen Ping mencibir, dan kemudian kekuatan naga di tubuhnya meletus seketika, dan kekuatan besar itu membuat pria itu terbang dalam sekejap. Ini, kekuatan macam apa ini? Mengerikan sekali. Pria itu jatuh dari langit, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tapi Chen Ping tidak menjawab, tapi sambil menggoyangkan tubuhnya, dia datang ke depan pria itu. Pria itu menjadi pucat karena ketakutan, dan buru-buru mengayunkan tinjunya untuk menahan serangan Chen Ping. Tapi dia tidak bisa menahannya sama sekali. Tinju Chen Ping jatuh seperti hujan deras. Dalam sekejap, ratusan pukulan dilemparkan, dan pria itu hanya bisa terus mundur. Bahkan formasi tabu langsung hancur di bawah pengeboman sengit Chen Ping. Pria itu memuntahkan darah dan bersandar ke dinding dengan wajah penuh kengerian. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa kekuatannya di tingkat kelima dari alam kombinasi tubuh tidak akan berdaya melawan Chen Ping, tingkat kedua dari alam pemasangan tubuh. Jika dia tahu ini hasilnya, dia tidak akan datang untuk merebut buah guntur langit milik Chen Ping bahkan jika dia terbunuh. Melihat mata dingin Chen Ping, pria itu takut. Jadi dia memohon belas kasihan, "Saudaraku, kamu dan aku sama-sama apoteker, biarkan aku pergi, selain itu, kami memiliki persahabatan dekat denganmu Sekte Kuali Giok." Jelas, pria ini tahu bahwa Chen Ping berasal dari Sekte Kuali Giok. Lagi pula, Chen Ping bersama tetua ketiga. Banyak orang mengenal tetua ketiga, terutama para apoteker yang datang ke asosiasi apoteker. "Jika aku yang terbaring di sudut tadi, apakah kamu akan mengambil nyawaku karena aku seorang apoteker, karena aku adalah anggota dari Sekte Kuali Giok?" Chen Ping bertanya balik. Kali ini, pria itu tidak tahu bagaimana menjawabnya, karena dia pasti tidak akan membiarkan Chen Ping pergi. Melihat pria itu berhenti berbicara, api perlahan naik dari tangan kanan Chen Ping, "Karena kamu ingin melelehkanku dengan erosi tulang, maka aku akan memurnikanmu dengan api spiritual." Tepat ketika Chen Ping hendak bergerak, tiba-tiba angin sepoi-sepoi bertiup, dan api roh di telapak tangan Chen Ping langsung padam. Segera setelah itu, sesosok tubuh turun dari langit dan berkata, "Teman kecil, di Kabupaten Jialing,
jangan berkelahi atau membunuh orang secara pribadi, jika tidak, kamu akan dihukum berat. Ketika sosok itu jatuh di depan Chen Ping akhirnya melihat dengan jelas bahwa orang yang datang adalah Master Yan yang dia lihat di arena Nanling pada siang hari. Kemunculan lawan langsung memberi banyak tekanan pada Chen Ping. Namun, Chen Ping melangkah maju dan tidak berkata rendah hati atau sombong, "Tuan Yan, ini adalah pihak lain yang mengambil langkah pertama, ingin merebut barang-barang saya, dan bahkan ingin membunuh saya. Mungkinkah saya bahkan tidak bisa membela diri? Jika aku yang dikalahkan sekarang, hidupku mungkin sudah lama hilang." Melihat Chen Ping seperti itu, Tuan Yan tersenyum ringan dan berkata, "Bahkan jika kamu dikalahkan, kamu tidak bisa mengalahkannya. Apakah menurutmu dia bisa membunuhmu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa peraturan Kabupaten Jialing saya hanya untuk pertunjukan? Jika hanya formasi tabu dapat melakukan apapun yang diinginkan di Kabupaten Jialing saya, maka wajah Kabupaten Jialing saya akan hilang sejak lama." Setelah mendengarkan kata-kata Tuan Yan, Chen Ping langsung mengerti, sepertinya Tuan Yan sudah lama berada di sini, dan proses tindakan mereka terlihat jelas. Bahkan jika Chen Ping dikalahkan, tidak mungkin dibunuh, Tuan Yan juga akan bergerak. Alasan mengapa Lord Yan tidak segera muncul untuk menghentikan konflik mungkin karena dia sengaja mengamati kekuatannya sendiri. Memikirkan hal ini, Chen Ping tidak dapat menahan keringat dingin di dahinya. Chen Ping bahkan tidak menyadari bahwa Tuan Yan ada di sini, dapat dilihat bahwa kekuatan lawan jauh lebih kuat daripada miliknya. Dari sudut pandang ini, kekuatan putri dari Kabupaten Jialing seharusnya lebih tinggi lagi, dan Chen Ping tidak tahu seberapa kuat Kabupaten Jialing ini. Jika putri dari Kabupaten Jialing juga menjadi serakah dan menginginkan buah guntur langitnya sendiri, maka itu akan sangat berbahaya. Chen Ping takut dia tidak akan memiliki ruang untuk melawan sama sekali, dan dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari Kabupaten Jialing. Sekarang Chen Ping menyesal telah mempermalukan Siti Qiao dengan membiarkan dia mengekspos Tianlei Guo-nya sendiri.